Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para guru, para sepuh, para pengurus masjid, para jamaah yang insyaallah kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Semua yang saya hormati, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Kang Ustadz Nur Jamaluddin, beserta tim, beserta seluruh jajaran pengurus tentunya. Kita doakan beliau dan segenap pengurus yang terus dengan sabar, telaten, semangat, istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah, bersama kita ada orang tua kita, sesepuh kita, ada Pak Ngadimin, ada Mbah Oyo, ada Pak RW, Pak Komarudin, dan tentu para sepuh yang lainnya. Ada Ketua DKM Musola Al-Hikmah, Kang Mas Bejo. Pak RT Sidiknya ya? Sehat? Alhamdulillah. Para sepuh, para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tukang sorting gak usah disebut, bosen. Nah, malam ini alhamdulillah kita kembali bisa bertatap muka. Alhamdulillah ada
orang tua kita Pak Haji Solihin. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Izin dilanjut aja, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang sunnah hayat. Sunnah yang kalau tidak dilakukan enggak disunnahkan sujud sahwi. Sunnah ketika ketinggalan tidak dianjurkan sujud sahwi. Namanya sunnah hayat. Nah sunnah hayat ini ya jumlahnya ya cukup banyak. Enggak tahu kemarin itu ada berapa, ada 15 atau berapa, lupa saya. 15 kalau enggak salah. Yang 15 ini sudah dibahas 5, berarti tinggal 10. Kalau enggak salah 5. Sudah sampai kita dianjurkan membaca ta'awudz dalam setiap memulai baca Fatihah. Setiap rakaat. Satu pendapat. Dan ada pendapat yang unggul cukup rakaat yang pertama. Disunnahkan baca ta'awudz, bacanya lirih. Meskipun sholatnya jahar bacaannya, tetap ta'awudznya lirih, sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirih. Saya pengennya kenceng, silahkan aja. Tapi tidak ada keterangan disunnahkan ikut kenceng ta'awudznya, maksudnya jahar. Lirih saja. Kalau kenceng nanti malah bingung. Sudah lirih. Saya kok jarang, bahkan nggak pernah baca ta'awudz, nggak apa-apa. Karena ini memang hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Karena Fatihah kita ikut pendapat yang mengatakan diawali dengan mohon kepada Allah. Semoga segala urusan kita diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin. Sunnah hayat yang berikutnya adalah wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi wat ta'minu wa qira'atu suratin ba'da suratil Fatihati. Pun semonten mawon niki bahasa matan wonten teng kitab Takrib, terus diuraikan yang saya baca di kitab Kifayatul Ahyar. Sunnah hayat berikutnya adalah wal jahru fi maudhi'ihi lan banter ing dalem panggonane banter. Wal israru lan lirih fi maudhi'ihi ing dalem panggonane lirih. Nih, maksudnya gimana? Wal jahru fi maudhi'ihi maksudnya begini. Al jahru bil qiraati fis subhi wal ulayaini minal maghribi wal isya'i mustahabbun. Baca Fatihah maksud qiraah di sini tuh baca Fatihah, baca Quran
Termasuk surat yang nanti akan dibaca setelah Fatihah. Itu dianjurkan bacanya jahar. Ingat jahar siapa? Kedengeran suaranya. Kalau saya maknain kenceng takutnya dikira kayak lari, bukan. Atau cepat, bukan. Maksudnya kedengaran suaranya. Itu yang dimaksud jahar. Ketika sholat subuh dua-duanya. Rokaat pertama dan rokaat kedua. Disunnahkan bacanya jahar. Ingat tuh. Jahar itu suaranya bunyi, kedengeran, bukan buat sendiri doang. Orang lain dengerin. Orang lain tuh ya bisa yang lagi makmum, bisa yang lagi ngudud di luar, bisa istrinya kalau di rumah yang lagi masak. Dia sholatnya infirad umpamanya, sholatnya sholat subuh. Keraskan suaranya. Bukan bengok-bengok, bukan teriak-teriak maksudnya. Yang penting bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Umpama di wasol. Pokoknya dengar suaranya. Terus, ini yang dimaksud kenceng, jahar pada tempatnya. Di mana saja yang dianjurkan jahar, fis subhi, di waktu sholat subuh. Terus wal ulayaini minal maghribi, kalau subuh dua-duanya, berarti dua-duanya tuh rokaatnya cuma 2 rokaat. Di sholat maghrib rokaat pertama dan yang kedua, dan di sholat isya pertama dan kedua rokaatnya maksudnya. Jadi jangan dipikir itu nggak ada hukumnya, bukan gaya-gayaan. Ternyata suara dikencengin itu ada suaranya, itu hukumnya sunnah. Jadi dapat pahala dilakukan. Nggak kenceng juga nggak apa-apa, nggak kedengaran nggak apa-apa, nggak batal suaranya. Yang penting kedengaran oleh sendiri. Sir itu tetap kedengaran oleh sendiri. Lagi berisik kira-kira kedengaran oleh sendiri, itu sir. Kalau jahar oleh orang lain. Nah, yang bacaan jahar tadi dianjurkan itu berlaku untuk siapa? Lil imami, untuk imam. Iya. Nah, sholat sendirian nanti. Ini lil imami, untuk imam. Bil ijma'i, ini dengan sepakat ini. Dari ulama kholaf sampai ulama salaf itu sepakat. Imam dianjurkan harus jahar. Kalau imam ini malah, apalagi imam Id, apalagi imam masjid agung ini, masjid besar, masjid jami, harus. Sekarang bagaimana kalau salat sendirian? Wa ammal munfaridu, adapun orang yang infirad. Infirad itu salat ijen. Terasa makmum bacanya kenceng juga. Enggak dianjurkan. Boleh jadi dengan baca umpama maksain ini, wah bisa membatalkan, bisa. Walaupun kalau rukun qauli mendahului imam nggak ada masalah, Pak. Rukun qauli. Tapi kalau banter makmumnya, ganggu yang lainnya, ya bisa dosa, bisa. Malah bisa batal nanti masalah ganggu yang lain. Pokoknya makmum harus nyimak bacaannya imam, kecuali Fatihah. Nanti ada keterangan tersendiri, kecuali Fatihah. Nah, wa yusannu al jahru bil basmalati. Ini supaya kita mantap. Sebab kita di tengah perjalanan atau di tempat yang lain mungkin pernah ngikutin imam yang bismillahnya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya lirih. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah kaget. Kita wa yusannu al jahru bil basmalati. Kencengin. Seperti biasa yang berlaku di masjid kita. Enggak usah gaya-gayaan bismillahnya lirih, enggak usah. Kecuali memang waktunya lirih. Saya enggak nyalahin loh, enggak. Pokoknya biasa, kencengin. Kenapa bisa begitu? Li'annahu sahha min riwayati Aliyin wa ibni Abbasin wa ibni Umar wa Abi Hurairah wa Aisyata radhiyallahu anhum ajma'in. Ini riwayat nih. Jadi buat yang baca bismillahnya kenceng nih. Waktunya kenceng-kenceng, waktunya lirih, yang lirih-lirih semua kan. Ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha hadza fil hadirati fala shalla faitatan pun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha. Jadi ada riwayat bahwa Rasulullah menjaharkan baca bismillah. Hadza fil hadirati, ini berlaku buat sholat yang hadir. Nah ini agak awas, jangan sampai salah tangkap. Buat sholat yang hadir maksudnya sholat yang tepat pada waktunya. Sebelum saya baca ini, saya kasih gambaran dulu supaya jangan ini. Bapak, setelah bareng-bareng kita mendengarkan tadi bahwa yang dianjurkan kenceng, jahar, terdengar suaranya, baca bismillah, baca fatihah, termasuk juga baca surat. Nanti di bab tersendiri, maksudnya di terusannya nanti. Itu berlaku di subuh 1-2, maghrib 1-2, isya 1-2. Itu kan subuh, maghrib, isya. Kalau kebetulan umpamanya nih, Allah takdirkan kita lupa. Subuhnya umpamanya nggak sengaja kesiangan, atau isyanya bablas, atau maghribnya ya pokoknya uzur ya. Uzur kan bisa umpama tidur dari jam, ngantuk banget dari jam 4:30, bangun kok jam 9 pagi. Wah, orang gila. Saking capeknya, karena dia mungkin ada urusan atau hajat 3 hari 3 malam, kan capek, nggak tidur. Sekali tidur mulai habis asar sampai jam 9 pagi. Wah, yang hilang banyak tuh. Maghrib, isya, subuh. Kan wajib diqadha. Ini lagi ngomongin baca Fatihah yang jahar. Bagaimana tuh kalau kasusnya begitu? Apakah masih tetap jahar ketika sholat maghribnya habis duhur? Ketika sholat isyaknya habis duhur, namanya diqadha? Boleh? Boleh. Wong qadha itu sholat bukan pada waktunya. Memang sholatnya wajib dilaksanakan, tapi sudah bukan pada waktunya. Namanya qadha. Nah ini nih. Ini walaupun cuma ngomongin sunnah Pak, tapi kan kalau tahu enak. Sekarang begini, falau sholat faitatan, umpamanya ada orang sholatnya ketinggalan, faitatan itu. Fa'in qadha faitatan laili bil laili jaharo. Saya langsung makna murad Pak ya, saya langsung. Kalau umpama Bapak dulu waktu muda pernah gak ninggalin sholat Pak? Waktu remaja. Waktu lagi petakilan, lagi waktu masih pecicilan. Kayaknya pernah ya, kayaknya pernah lah. Apa lupa sering? Saya nggak ngomong sekarang, kalau sekarang soleh-soleh semua ini. Nah, umpama kasusnya sholat maghrib ketinggalan umpamanya,
Terus dikodoknya maghrib lagi. Ini nih, fa in qada faitatan laili bil laili jaharo. Kalau yang ketinggalan ternyata sholat yang jenisnya bacaannya sunnah dijaharkan terus dikodok di waktu malam, maka bacanya tetap jahar meskipun kodok. Paham ya Pak? Nah, ada persoalan. Dibalik, disilang. Wa in qada faitatan nahari bil laili, umpama ngodoin sholat yang siang ketinggalan, faitatan nahar, duhurkah atau asarkah? Yang ini dua-duanya dianjurkan baca Fatihahnya lirih, sir. Tiba-tiba ngodoknya malam, bil laili, au bil aksi, atau sebaliknya, yang maghrib, isya atau subuh dikodoknya di siang hari. Emang boleh begitu? Boleh. Ngodok sholat maghrib di waktu subuh? Boleh. Ngodok sholat subuh di waktu duhur? Boleh. Wong namanya sholat kodok itu sholat bukan pada waktunya. Boleh Pak. Malah harus buru-buru dikodok kalau ketinggalan, apalagi ketinggalannya sembrono. Sembrono itu asal-asalan, sengaja ngahir-ngahirin waktu itu. Nah, ini nih. Bagaimana kalau kasus begitu? Fa'aujuhun, banyak pendapat. Al-asahhu annal i'tibaro biwaktil qodoi fayusirru fil isya'i naharon. Jadi nanti kondisinya tergantung kodoknya kapan. Ini yang dimaksud annal i'tibaro biwaktil qodoi. Umpama sholat isya yang ketinggalan kodoknya duhur, maka sholat isyanya disir karena dia ngodoknya waktu duhur. Padahal isya sunnahnya jahar. Paham Pak? Paham ya? Ini pendapat yang pertama dulu nih. Fayusirru fil isya'i naharon, ditulis ini, ada catatannya, saya ngikutin di sini. Jadi sir sholat isya dianjurkan sir kalau itu dilaksanakannya di siang hari, anggaplah di duhur kah. Terus wa yujhiru fid dhuhri lailan, dan banteraken sapa wong fid dhuhri dalam sholat duhur, maksudnya baca Fatihah sholat duhur, lailan ketika ngodoninane ning waktu bengi. Ngalamin sholat duhur ketinggalan, ngodoinnya waktu isya atau habis maghrib, maka sholat duhurnya dijaharkan. Padahal sholat duhur sunnahnya lirih sir. Paham kita? Paham gak? Jadi tergantung ngodoinnya di waktu kapan. Ini pendapat yang asoh. Ada pendapat yang lain? Ya ada. Lirih ya lirih lagi, jahar ya jahar lagi. Udah gak usah diceritain semua, ikut yang ini aja. Biar gak jelimet nanti. Jadi kalau yang ketinggalan sholat isya dikodoinnya di waktu duhur, lirih. Kalau yang ketinggalannya sholat duhur dikodoinnya di waktu isya, jahar. Paham gak? Wala yustahabbu fis sholatil jahriyati al jahru bidu'ail istifaif qat'an. Wala yustahabbu lan ora den anjuraken den sunnaken fis sholatil jahriyati dalam sholat kang bangsa banter bacaan Fatihah. Apa al jahru banter kenceng ana suarane, banter kenceng suaranya, enggak ada anjur. Ini lagi ngajarin masalahnya. Tapi kalau ruku, bini jangan duluin. Sebab kalau bini duluin ya batal.
Ini ceritanya istri lagi ngajarin suaminya yang belum bisa sholat. Kalau malu belajar sama yang lain, istrinya bisa, belajar sama istrinya. Tapi istrinya jangan jadi imam, gak sah. Terus gimana? Istrinya di samping, nalkin, ngomando. Ayo mas takbiratul ihram, ini yang dibaca. Habis takbiratul ihram, ini bacaannya. Habis doa iftitah, ini bacaannya Fatihah wajib ini. Istri kalau malu belajar sama yang lain, majelis taklim, istrinya bisa. Apakah punya kewajiban istri ngajarin? Enggak, sejatinya enggak ada kewajiban. Enggak ada, cuma karena istrinya tahu pengen selamat bareng-bareng, jadi istri berkenan ngajarin. Wah, luar biasa itu kalau sampai begitu. Ya kewajiban suami yang ngajarin istri, tiba-tiba dibalik begitu. Ya sama dengan begini, sampai kapanpun istri tidak wajib nafkahin suami. Sampai kapanpun. Tapi tiba-tiba istrinya mungkin punya rezeki lebih karena wanita karir atau pebisnis, suaminya lagi nganggur. Bukan nafkahin, bukan. Terserah itu apa bahasanya, apa ngutang, apa tabaru atau apa. Kalau kewajibannya nggak ada. Sama urusan-urusan ini yang wajib ngajarin istrinya ya suaminya. Bukan ustad, bukan kiai, bukan. Suaminya. Tiba-tiba suaminya nggak bisa itu imma nggak bisa ilmunya, imma nggak bisa waktunya. Itu, maka harus suruh belajar. Balik lagi. Ini baru satu doang. Satu doang. Jadi kesunahan baca apa tadi? Baca Fatihah. Baca Fatihah banter. Udah. Tapi terus kemudian Kiai Musannif mencantumkan keterangan la yustahabbu, tidak dianjurkan. Fis sholati, di dalam sholat. Al jahriyati, meskipun itu sholat yang berbasis Fatihahnya sunnah dijaharkan. Tidak dianjurkan apa? Al jahru bidu'ail istiftahi qot'an. Pakai qot'an. Qot'an itu total, enggak dianjurkan baca doa iftitah banter jahar. Wa fit ta'awudzi, sementara baca ta'awudz wonten khilafun, debatable berarti ada perbedaan pendapat. Al madhabu annahu la yajharu kadu'ail iftitahi. Kalau kita yang syafi'iyan madhaban tengriki wonten kalimat la yajharu pun enggak usah dibanterin baca ta'awudnya, enggak. Ya kayak tadi tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kencengin bismillahnya. Pun. Kemudian wa yustahabbu aqibal Fatihati lafdhatu amin. Ini juga jangan dipikir baca amin kur maksudi rame-rame, mboten. Wa yustahabbu lan den sunnahaken akibal Fatihati, ing dalem ngiring-ngiringi maca Fatihah opo sing den sunnahaken lafdhatu amin, ngucapaken lafaz amin. Bukan amin. Bukan amin. Apalagi amin, bukan. Tapi amin, enteng, alifnya dipanjangin, mimnya ketemu nun juga panjang. Amin, jangan amin. Betul. Jadi amin tuh maknanya ke sana. Jadi minta dikabulkan do. Lu Fatihah kenceng banget, Pak. Pada saat ihdinas siratal mustaqim, mulai dah tuh minta tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Itu semua makmum dianjurkan nadanya segini terus. Enggak. Mesti seiring. Itu biasa gitu. Dan memang harus kompak dan bersuara, bukan teriak, bukan.
bukan teriak. Di sini dikatakan nih. Wa yustahabbu aqibal Fatihati lafdhatu amin khafifatan. Makna khafifatan tuh ya mimnya tuh dientengin Kang, dientengin. Enggak ditasdid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qamal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Idza qala nalikane ngucap sapa al imamu imam kalimat sing ning anane Fatihah ning ujung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum plus imam faqulu ngucap pakon kabeh amin. Kenapa sih fa inna man wafaqa qaulu qalal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak tanggung-tanggung, rawahu Syaikhani. Siapa orangnya? Sesungguhnya orang sing petuan kompak bareng pada saat imam waladdallin, makmum amin, imam amin, malaikat amin, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Wa ilaha illallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jenengan dalil ghufira ma taqaddama taunya kalau puasa tok ya, puasa man shoma Ramadan. Amin Mas. Coba berapa kali kita amin bareng? Yang jahar-jahar ya, yang jahar, yang sir mah enggak tahu yang sir mah. Coba dosanya bersih. Di sini nggak dijelasin dosa yang model gimana, dosa gede apa dosa cilik. Kalau saya sih pengennya yang gede-gede lah diampuni juga. Soalnya imam amin, kita malaikat pada saat bersamaan amin. Nah, makna amin mengandung rahasia kandungan permohonan minta dikabul doanya. Nah, kalau malaikat ikut, orang soleh, potongan tukang syuting, nggak dihitung. Tapi karena itu maksudnya, potongan saya jangan dihitung. Tapi karena ada jijir orang-orang soleh, ada malaikat, ada imam. Akhirnya ibarat beli jeruk atau beli mangga atau beli bawang, ya sing elek-eleknya kegawa Kang. Ini pentingnya berjamaah ke sana. Paham ya? Nah, jangan waladdallin diemin delmawon malah rusakan gaya bacaan, apalagi ngelamun. Nggak keren. Baca amin. Umpama tetap pengen baca doa iftitah di pertengahan pas imam waladdallin berhenti. Amin. Umpama kita juga ngikutin Fatihahnya imam, boleh? Kita baru maliki yaumiddin, imam waladdallin berhenti sehat. Ya Allah, tiba ngomong amin, ngucapin amin, geriem, kayak hitung-hitungan banget, penting. Harus baca amin, hukumnya sunnah. Pun. Summa inna ta'mina yu'ta bihi sirran fis sholati sirriyati. Nah, baca amin ini ya juga sirkan jahar. Fafil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min qiraati ummil Qur'ani rafa'a sautu wa qala amin. Ingat, bacanya jangan amin, bukan amin atau bukan amin. Hamzahnya panjang, mimnya juga panjang. Beda maknanya itu, gara-gara itu beda Pak, maknanya beda. Nggak usah dibaca lah, diartiin udah. Pokoknya ini supaya panjenengan yakin. Ya penjelasannya banyak banget ini. Termasuk dawe Imam Syafi'i wonten teng kitab induknya, kitab Al-Um niku terkait tentang amin ini. Waman khalfahum amin. Hatta innalil masjidi lalajatun. Ini nih, sampai masjid kok gemuruh dengan amin. Tapi nanti berisik. Enggak, bukan berisik, gemuruh. Syiarnya kelihatan. Musuh Islam keder kalau begitu. Umpama lalajatun. Kan begitu, tapi tetap gemuruh.
dengan suara amin yang kompak. Jangan sampai balem, mingkem, mindel mawon. Jangan. Tetap amin. Angkat suara amin, tapi juga nggak harus teriak-teriak kayak bocah. Jangan. Jangan. Bon. Sedikit lagi. Lajah itu maknanya suara yang campur aduk, gemuruh jadinya. Bon. Ikhtilatul aswati wal lajjatu ikhtilatul aswat wallahu alam. Niki baru sampai takdirkan kita ketemu lagi, kita lanjutkan dengan pembahasan sunnah hayat yang berikutnya, yaitu baca surat dalam Al-Quran setelah baca Fatihah, hukumnya bagaimana dan di mana saja. Pun semanten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal maghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum